ibarat ulama Nusantara karena amanah dari leluhur Wali Songo, berarti kudu menyelesaikan toreko, yaitu perjalanan hidup. Bagaimana supaya berhasil di Indonesia ini, di negeri ini yang betul-betul menyelamatkan suatu bangsa negara Republik Indonesia. Bukan semata-mata saya ini memunculkan diri, bukan seakan-akan saya mengaku ininya Syekh Nawawi atau ulama-ulama Nusantara atau Mama Armin. Keluarga besar Banten, apakah dari tempo dulu dimunculkan atau tidak? Disitulah kita harus berpikir, bukan kita mendagangkan, bukan kita iklan, tapi bagaimana pencetus-pencetus ulama Nusantara harus bisa bangkit. Contohnya bagaimana? Kalau saya tidak dikasih amanah oleh guru-guru saya, yaitu Abuya Mama Armin Cibuntu, sebelum saya pergi di Cibuntu ngasih amanah kepada saya, jangan sekali-kali nincak Banten sebelum menyelesaikan Indonesia, Asia dan dunia. Ulama-ulama Nusantara banyak suatu saat akan diakui oleh orang-orang yang gak jelas, akan menjatuhkan tanah Sunda, tanah Jawa, tanah yang ada di negeri Indonesia itu. Itu kata Abuya Mama Armin kepada saya, empat mata. Kalau saya tidak disuruh oleh guru apa-apaan, saya dibayar enggak, udah ada saya ngurusin anak istri atau santri, karena saya tugas. Dan jangan sekali-kali tinggal di Banten atau di tataran Sunda, kamu pergi ke timur, letaknya di Sunan Ampel. Itu dari Abuya Mama Armin Cibuntu. Kalau orang Banten gak ngaku saya akan membuka nasab saya yang asli. Kalau saya tidak diakui, berarti saya akan minta yang jelas di Banten. Saya juga sama keturunannya. Prabu Siliwangi punya anak. Siapa yang nggak tahu? Yaitu Garut. Siapa yang nggak tahu? Yaitu satu pulau, yaitu Situ Cangkuang. Itulah kakek saya, bapak saya, leluhur saya ada di situ. Bukan fotokopi asli. Sampai saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru nincak kemarin gara-gara undangan ke Garut. Saya di situ. Bapak saya ada, disebut Raden Uko Sukmawijaya. Kakek saya bernama Raden Husen yang ada di makomnya, yaitu di pulau di Situ Cangkuang. Kenapa saya mengaku-ngaku atau saya ke daerah Banten tanpa ada saya, mungkin Banten tidak bangkit. Kenapa? Saya udah bilang di MK pun, orang Banten harus bangkit, karena yang pemberani orang Banten. Saya ini emang saya kelahiran Bandung, tetapi keluarga saya asli Garut dan asli Banten. Kalau saya minta kepada Banten, mau diakui atau tidak diakui, tetap saya keluarga Prabu Siliwangi. Saya tidak takut. Apakah saya minta-minta ke negara atau saya minta ke duriah-duriah, sampai saya menyelamatkan Kiai Maruk Amin yang ada di Tanara. Ini tumbalnya. Apakah merasa segar? Merasa apa? Untuk menduetkan antara Pak Jokowi dengan Kiai Maruk. Ilmu huruf, apakah saya minta itu minta? Enggak. Sekarang masalah nasab. Orang pribumi Indonesia, sampai saya nggak diakui, nggak jadi masalah. Tapi saya tatanan Sunda, tatanan Jawa, tatanan yang ada di Nusantara akan dibongkar oleh Gufron. Itulah karena saya dididik oleh Abuya Mama Armin, harus betul-betul menjaga dan terjaga, harus diselesaikan tentang Nusantara, Asia dan dunia. Kenapa ulama Nusantara nggak muncul? Buktinya siapa? Mama Armin Cibuntu, Syekh Nawawi. Labuan siapa? Ki Asnawi, Asnawi. Terendam. Siapa lagi? Abdul Karim. Terendam. Kok yang dibangga-banggakan orang lain? Ulama-ulama Nusantara bangkit, jangan tertipu dan ditipu. Bagi Gufron gak takut. Saya di depan Panglima Kapolri, siap saya menjadi tumbalnya Pancasila, siap saya menjadi penjaga gawang neraka, karena saya punya guru seorang wali. Siapa? Abuya Mama Armin Cibuntu. Gak takut saya. Harusnya bersyukur. Apakah saya ke keluarga Syekh Nawawi minta-minta? Justru harus dibantu, karena keluarga Syekh Nawawi udah nggak dihiraukan, nggak dilihat. Di situ tuh ada siapa? Di situ ada tempatnya wali, yaitu yang menulis sejarah-sejarah Syekh Nawawi, yaitu Syekh Najibun. Diungkap sama saya semua. Jangan sekali-kali menyakiti Gufron ya. Berarti kalau saya disakiti, Mama Armin pun ikut sakit, karena saya didikan Mama Armin Cibuntu.
Berat ini tugas saya. Kalau saya nggak dibantu nggak apa-apa, dibantu nggak apa-apa, karena saya membela Nusantara, membela Pancasila, merah putih NKRI. Gubernur tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Saya sudah tawasul kepada mbah saya, siapa? Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi bisa film? Nggak kelihatan, tapi ada yang meneruskan, para cucu-cucunya Prabu Siliwangi. Apakah Prabu Siliwangi nggak duriahnya Banten? Nggak duriahnya Cirebon? Hati-hati. Bagaimana kalau ada Habib atau ulama yang dihormati, terpandang, ketika diundang itu nggak datang, sementara uangnya sudah masuk karena ada manajemennya. Ini sudah 2 kali katanya diundang nggak datang ulama tersebut. Jadi undangan itu kan undangan agama, bukan undangan kerjaan, tapi undangan kepada Allah. Jadi manusia atau umat Islam atau umat apapun kalau diundang untuk menyelamatkan umat, karena itu sudah tanda tangan, bukan dengan manusia, dengan Allah. Ya itu mah tinggal lihat aja mana yang benar, mana yang salah. Sudah kelihatan secara syariat. Kalau benar ngaji Quran loh, kalau ngaji Quran pasti salah tafsir nanti. Berarti tidak cinta umat, cintanya dunia. Nah, kalau saya apa adanya, bukan saya pengen nampilkan, karena saya seperti saya di Jawa Timur disuruh guru siapa? Abuya Mama Armin Cibuntu. Emang kelihatan yang gak rame? Mama Armin tidak ada yang meneruskan, ribut dia. Tapi saya yang meneruskan, karena saya di Jawa Timur dari tahun 99 harus diam. Nanti kalau sudah saatnya kamu berteriak, disitulah berteriak harus dengan fakta dan bukti, betul atau tidak? Oh nggak percaya, datang ke Cibuntu. Bagaimana namanya Iu Sugirman jadi alias Gufron, apa membawa maknanya, betul Pak? Apakah boleh saya ini mengamalkan hizib Gufron ini sudah lama, tapi saya juga mengamalkan amalan lain dari guru mursyid yang lain dipadukan, bah boleh nggak? Contohnya Quran, dari Al-Fatihah 30 juz sama semua, boleh dibacakan, tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang penting niat kita ikhlas ridho karena Allah. Ngeluruskan, bukan oh enggak boleh, berarti salah. Salahnya apa? Enggak sayang kepada guru yang lain, betul Pak? Guru lain pun harus dirangkul, harus didoakan, karena tanpa guru berarti tidak sayang kepada ilmunya, atau tanpa guru enggak sayang kepada ibu dan bapak, betul atau tidak? Nah, jadi boleh ya Kang Mas yang bertanya. Jadi kita jangan fanatik ya, boleh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai rakyat di bawah untuk menjaga Pancasila, Abuya? Coba bikin tugu Pancasila. Selalu mengingati bahwa Pancasila tidak bisa diganggu gugat. Tetap Pancasila yang punya Republik Indonesia. Itu kasih contoh. Kalau dulu ada bukunya PMP dengan P4, tapi sekarang nggak ada. Coba gotong royong seluruh Indonesia bikin suatu tugu Pancasila. Kalau kita pakai kampung Pancasila pasti luntur, tapi ada tugu Pancasila tidak luntur selama-lamanya. Mereka